Halo ayah bunda, kita akan bahas sesuatu yang kayaknya sepele, tapi dampaknya luar biasa dalam hubungan kita sama anak, yaitu soal gimana emosi di balik kata-kata kita itu seringkali jauh lebih ngena daripada kata-katanya sendiri. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih bunda ngalamin momen ini? Kita ngomong baik-baik, niatnya cuma mau ngingetin, tapi anak malah diem 1000 bahasa, atau bahkan langsung menghindar. Bikin bingung kan? Sebenarnya apa sih yang terjadi di momen itu? Nah, ini dia jawabannya. Kuncinya ada di sini. Anak-anak itu dengan sensor alaminya yang super peka, mereka tuh lebih dulu merasakan getaran emosi di suara kita, bahkan sebelum otak mereka selesai mencerna arti kata-katanya. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Kenapa bisa begitu? Ada penjelasan simple di balik dinamika komunikasi yang kuat ini. Ini bukan soal sihir, tapi murni tentang cara kerja otak anak yang memang unik. Intinya gini, anak itu merasakan pesan kita sebelum mereka benar-benar memahaminya. Jadi, kalau nada suara kita kedengaran tajam atau penuh tekanan, ya itulah pesan pertama yang masuk ke hati mereka. Gak peduli sebagus apapun kata-kata yang kita rangkai, emosi selalu sampai duluan. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh langsungnya ya. Kita akan pakai satu kalimat yang persis sama, tapi diucapkan dengan dua nada yang beda. Lihat deh, betapa jauh perbedaannya. Kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi, dengan nada tinggi, kalimat "ayo bereskan mainanmu" itu bisa terdengar kayak ancaman. Anak jadinya fokus sama rasa takutnya, bukan sama permintaannya. Nah, di sisi lain, dengan nada yang lembut dan tenang, kalimat yang sama persis itu jadi kayak ajakan yang hangat. Pesannya tetap sampai, dan yang paling penting, hubungan emosional kita sama anak tetap terjaga. Dan aku mau banget menekankan ini ayah bunda. Jadi orang tua itu capeknya luar biasa. Wajar banget kalau kadang kita hilang sabar dan suara kita jadi naik. Ini bukan soal jadi orang tua yang sempurna, enggak sama sekali. Ini tentang kesadaran. Sadar akan dampaknya dan punya niat buat terus belajar jadi lebih baik. Itu aja udah lebih dari cukup kok. Sekarang kita lihat dampak jangka panjangnya. Karena sadar atau enggak, kita ini bukan cuma ngomong ke anak kita loh, tapi kita juga sedang ngajarin mereka caranya berbicara. Mereka itu peniru ulung, dan kita adalah role model utama mereka. Prosesnya itu jelas banget, seperti yang kita lihat di sini. Setiap kali kita berinteraksi, itu adalah sebuah pelajaran buat mereka. Nada yang kita pakai, mau itu penuh tekanan atau penuh kelembutan, secara perlahan-lahan membentuk semacam cetak biru komunikasi di otak mereka. Mereka belajar cara berhubungan dengan orang lain, ya dari kita. Terus solusinya gimana dong? Jawabannya sebenarnya sederhana banget, tapi dampaknya wow, luar biasa. Ini bukan soal mengubah niat baik kita sebagai orang tua, tapi cuma soal penyesuaian kecil yang bisa membawa perubahan besar. Seringkali kita salah sangka ya, kita pikir kalau ngomong dengan nada lembut itu artinya kita nggak tegas. Padahal justru sebaliknya, nada yang lembut itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kepedulian dan kontrol diri. Itu nunjukin kalau kita peduli sama perasaan anak sambil tetap menyampaikan pesan yang penting. Ini dia satu hal praktis yang bisa langsung dicoba hari ini juga. Cuma satu tarikan napas dalam-dalam sebelum kita bicara. Jeda sepersekian detik itu ngasih kita kesempatan buat milih nada bicara kita, buat mastiin niat baik kita sampai ke anak. Bukan cuma lewat kata-kata, tapi juga lewat kehangatan suara kita. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Nanti malam waktu anak kita udah tidur, kira-kira nada suara mana ya yang paling mereka ingat dari kita hari ini? Jawabannya ada di tangan kita, di setiap jeda sesaat sebelum kita mulai bicara.